Shalom, selamat pagi buat kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 5. Demikian dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan dalam renungan kita di pagi hari ini merupakan satu nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya di tengah-tengah kehidupan umat Allah, yaitu bangsa Israel, yang dia sampaikan sesudah masa pembuangan. Yesaya melalui firman Tuhan berbicara kepada umatnya agar benar-benar memahami betapa besarnya kasih setia Tuhan yang selalu ditunjukkan untuk melakukan perbuatan yang terbaik, agar umatnya tidak mengalami kesulitan dan tidak menghadapi penderitaan dalam kehidupannya. Karena mereka sudah merasakan betapa beratnya ketika penderitaan itu mereka alami, oleh karena mereka tidak mengakui Tuhan Allah, atau karena mereka sudah meninggalkan Tuhan Allah dan tidak mau percaya lagi kepada Tuhan. Mereka sudah mengalami sendiri di dalam hidupnya bahwa untuk melepaskan diri dari keadaan hidup yang menderita, tidak ada yang mampu memberikan pertolongan untuk melepaskan diri dari keadaan yang mereka alami. Oleh karena itulah Nabi Yesaya diutus untuk menyampaikan firman Tuhan agar umatnya bisa lepas dari keadaan hidup yang sangat berat mereka hadapi. Satu hal yang perlu mereka tunjukkan dalam hidupnya, yakni mau percaya dan mau mengakui Tuhan, karena itulah satu-satunya jalan agar mereka bisa lepas dari penderitaannya. Itulah yang mereka alami, bahwa bisa lepas dari penderitaan itu adalah hanya berkat pertolongan dari Tuhan Allah. Perbuatan Tuhan dalam mewujudkan kasih-Nya kepada semua orang tidak akan berhenti selama manusia mendiami bumi ini, tetapi selama-lamanya Tuhan akan tetap melindungi, bahkan berkorban untuk keselamatan hidup kita manusia agar lepas dari penderitaan. Itulah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ternyata dia sudah melihat apa yang akan terjadi dan apa yang akan ditunjukkan oleh Tuhan Allah dalam rangka menyelamatkan kita manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini, agar kita tidak dikuasai oleh dosa, tidak dikuasai oleh kejahatan-kejahatan yang ada di sekitar kita. Allah telah mengutus anaknya Tuhan kita Yesus Kristus berdasarkan kasih-Nya yang begitu besar agar kita manusia beroleh keselamatan. Kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan perjuangan dan bahkan berkorban mati di kayu salib hanya untuk menebus kita manusia dari dosa dan kematian itu, sehingga keselamatan dapat diperoleh dan dimiliki oleh setiap orang yang benar-benar taat
dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah yang kita sudah rasakan, perjuangan yang dilakukan oleh Yesus, tentu berkorban hanya untuk membawa hidup kita keluar dari kematian dan kegelapan itu. Hal yang tidak kita lupakan di dalam kehidupan kita hingga pada saat ini. Oleh karena itulah kita diingatkan agar tetap taat, tetap setia mengikut Yesus, karena melalui pertolongan dan perlindungannya lah kita dapat beroleh sukacita dan bahkan akan mengaruniakan kehidupan yang kekal bagi kita. Kiranya kita tetap dilindungi oleh Tuhan dan diberikan kekuatan dalam melakukan aktivitas dan pekerjaan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, di pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami tetap dalam memperoleh kekuatan. Ya Tuhan, pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami betapa besar perbuatan Tuhan yang menyelamatkan hidup kami manusia, yang melepaskan kami dari dosa dan kegelapan. Itu yang kami syukuri ya Tuhan, agar kami tetap dapat menunjukkan ketaatan dan tetap mengakui bahwa Tuhan berkuasa melakukan yang terbaik demi untuk menyelamatkan hidup kami manusia. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami di pagi hari ini. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami berdoa buat seluruh anggota jemaat-Mu, kiranya Tuhan tetap menyertai dan melindungi dalam melakukan semua pekerjaannya, sehingga semua jemaat-Mu merasakan betapa besar kasih setia dan pertolongan-Mu, sehingga semua merasakan berkat dan sukacita daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang anggota jemaat-Mu dimanapun mereka berada, khususnya yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Berikan kesehatan kepada mereka semua Tuhan, supaya mereka juga dapat merasakan betapa besar kasih-Mu yang selalu melindungi, menyertai setiap orang yang percaya kepada-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat semua anggota jemaat-Mu, mulai dari anak kecil, remaja, para pemuda-pemudi, para orang tua, dan para lansia. Tuhan tetap memberikan kesehatan dan kekuatan dalam melakukan semua pekerjaan dan aktivitasnya dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami tetap berdoa buat gereja-Mu. Tuhanlah kiranya yang hadir untuk memberikan kekuatan bagi seluruh jemaat-Mu, sehingga mereka benar-benar dapat bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Begitu juga saudara-saudara kami, para majelis-Mu, Tuhan kiranya berkati lindungi dalam setiap pekerjaannya dan juga dalam pelayanannya di tengah-tengah gereja-Mu, sehingga nama-Mu tetap terpuji dan dimuliakan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan melindungi saudara-saudara semua. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan, kiranya kita tetap dalam perlindungan dan tetap dalam kekuatan melakukan aktivitas dan pekerjaan kita. Selamat pagi, Shalom.